Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 yang berasal dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kelompok kami yang beranggotakan 6 orang, yang diantaranya yang pertama ada Anissa Zahra Nabila dengan NIM belakang 268, lalu ke yang kedua ada Amelia Rosiana Putri dengan NIM belakang 225, selanjutnya ada Diwana Sarah Sadita dengan NIM belakang 250, lalu ada Made Chandra Puturan Udayana dengan NIM belakang 222, dan ada Naso Nurmasanda dengan NIM belakang 238, dan yang terakhir ada Fania Salsabila Puspita dengan NIM belakang 245. Next. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai globalisasi manajemen. Adapun profil mahasiswa dan juga dosen penguji pada mata kuliah manajemen kami kali ini, yang terhormat ada Ibu Lina Aryani, lalu selanjutnya ada kanan atas ada Made Chandra Putranudayana, dan di bawahnya ada Fania Salsabila Putri, lalu di sebelahnya ada Anissa Zahra, dan di sampingnya ada Diwana Sarah, lalu di pojok kiri ada Naswa Nur Marsanda, dan di atasnya ada Amelia Rosiana Putri. Oke, baik. Ada pendahuluan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi adalah penyebaran inovasi ekonomi ke seluruh dunia, juga penyesuaian politik dan budaya yang menyertainya. Globalisasi berpengaruh terhadap banyak aspek kehidupan seperti keterbukaan informasi, internet, teknologi, dan juga perdagangan bebas. Perdagangan bebas yang ada di seluruh dunia menyebabkan banyak perusahaan besar dari seluruh negara berdagang dan bersaing satu sama lain. Perusahaan menerapkan manajemen globalisasi sebagai cara untuk masuk dan berkembang ke dalam pasar ekonomi global. Next. Oke. Kemudian ada tinjauan pustaka yang kami ambil dari penelitian yang dilakukan oleh Rina Surjani dengan judul Jurnal Manajemen Strategi dalam Menghadapi Era Globalisasi, yang di dalamnya membahas tentang strategi dan tantangan suatu perusahaan atau negara dalam persaingan bisnis global. Pengaruh globalisasi salah satunya yaitu terciptanya pasar global di mana perusahaan dapat melakukan transaksi jual beli secara global. Persaingan global memiliki standar kinerja, meliputi kualitas produk, biaya, serta kegiatan manajemen operasional yang lancar. Hal tersebut menjadikan tantangan bagi perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain di pasar global. Dengan demikian, perusahaan dapat menerapkan manajemen globalisasi sebagai strategi untuk perkembangan bisnis perusahaan tersebut. Next. Oke, kemudian ada definisi globalisasi manajemen. Globalisasi manajemen adalah fakta kehidupan. Globalisasi mengacu pada sikap baru, terbuka mengenai mempraktekkan manajemen secara internasional. Sikap ini menggabungkan keingintahuan mengenai dunia di luar batas nasional dengan kemauan untuk mengembangkan kemampuan guna beradaptasi dalam ekonomi global. Next. Oke. Sedangkan pengertian globalisasi menurut Surjani, globalisasi adalah penyebaran informasi, inovasi ekonomi ke seluruh dunia, juga penyesuaian politik dan budaya yang menyertainya. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan kompilasi manajemen strategis untuk menyambut era globalisasi. Selanjutnya ada manajemen globalisasi yang dipaparkan oleh Oktora. Manajemen global terkait dengan bisnis dan memiliki hubungan sosial, tetapi lebih kompleks jika seorang wirausahaan dengan koneksi perdagangan antara negara dan wilayah yang berbeda. Hal ini juga menyiratkan rantai pasokan di seluruh dunia yang terdiri dari beragam sumber daya atau bisnis dari semua bagian di seluruh dunia semakin terhubung satu sama lain. Next. Tujuan manajemen globalisasi oleh Profesor Niken untuk mendefinisikan perilaku organisasi di dalam negara dan budaya, menghubungkan perilaku administratif lintas budaya, dan upaya untuk memahami dan memajukan hubungan kerja, pelanggan, pemasok, dan mitra pengelompokan dari berbagai negara atau budaya. Next. Selanjutnya ada perspektif global yang ada 3. Yang pertama ada pandangan etnosentris, yaitu pendekatan dan praktek kerja terbaik ialah yang dimiliki oleh negara asal. Para manajer meyakini bahwa orang-orang di negara tersebut
tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis terbaik. Mereka tidak dapat mempercayakan keputusan atau teknologi penting kepada karyawan dari negara lain. Yang kedua, ada pandangan polosentris, yaitu para manajer di negara tuan rumah mengetahui pendekatan dan praktik kerja terbaik untuk menjalankan bisnis di negara tersebut. Para manajer menganggap bahwa semua operasi luar negeri bersifat berbeda dan sulit dipahami, maka mereka cenderung mempersilahkan para karyawan dari negara lain untuk menyimpulkan cara terbaik agar perusahaan dapat beroperasi. Yang terakhir ada pandangan geosentris, berfokus untuk menggunakan pendekatan dan orang terbaik dari seantero dunia. Para manajer memiliki wawasan global dan mencari pendekatan dan orang terbaik tanpa memandang asal negaranya. Next. Ya, kemudian di sini ada persekutuan perdagangan regional. Yang pertama ada European Union atau Uni Eropa. Jadi Uni Eropa adalah persekutuan ekonomi dan politik dari 28 negara demokratis di Eropa. Persekutuan ini terbentuk sejak tahun 1992. Motivasi utama persekutuan ini adalah untuk memantapkan kembali posisi ekonomi wilayah Eropa terhadap Amerika Serikat dan Jepang. Kemudian Uni Eropa juga merupakan sumber utama permintaan dunia bagi barang dan jasa. Yang kedua ada North America Free Trade Agreement atau NAFTA. NAFTA adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara, yaitu sebuah organisasi yang terdiri dari negara-negara Amerika Utara. Bisa dilihat anggota dari Amerika Utara yaitu ada Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Nah, persekutuan ini disepakati pada tahun 1992. Tujuan blok ekonomi ini adalah untuk meningkatkan perdagangan antara tiga negara tersebut dengan mengurangi regulasi yang menghambat. Kemudian tujuan lainnya yaitu mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara negara anggota, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesempatan kerja di negara tersebut, kemudian meningkatkan peluang investasi, kerjasama, dan juga perdagangan. Yang ketiga ada Association Southeast Asian Nation atau ASEAN. ASEAN merupakan aliansi perdagangan dari 10 negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, di mana pendirinya terdapat 5 negara, yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, Indonesia, dan juga Thailand. Tujuan utama dari organisasi ini yaitu menciptakan kedamaian, keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian tujuan lainnya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial, serta budaya yang berada di Asia Tenggara, kemudian memajukan kerjasama, rasa saling membantu dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian ada aliansi dagang lainnya, ada African Union atau Uni Afrika. Uni Afrika merupakan suatu organisasi yang beranggotakan 53 negara yang berdiri pada tahun 2002. Nah, jadi organisasi ini merupakan organisasi di benua Afrika gitu. Nah, mempunyai visinya membangun Afrika yang terintegrasi, makmur, dan damai. Kemudian tujuan dari organisasi ini yaitu meningkatkan solidaritas serta persatuan di antara negara-negara yang berada di benua Afrika, kemudian melakukan koordinasi dan membuat kerjasama di bidang pembangunan antara negara-negara di benua Afrika. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kedaulatan serta keutuhan dari wilayah negara yang tergabung dalam Uni Afrika. Kemudian selanjutnya ada South Asian Association for Regional Cooperation atau SAARC. Organisasi ini merupakan organisasi yang berada di kawasan Asia Selatan. Beranggotakan 8 negara, yaitu India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Kepulauan Maladewa, dan juga Afghanistan. Dibentuk pada tahun 1985. Tujuan dari aliansi ini yaitu untuk memfasilitasi lalu lintas bebas barang dan jasa, kemudian memperkuat kerjasama negara anggota SAARC dengan negara-negara berkembang lain di dunia, mensejahterakan rakyat di Asia Selatan untuk membuat kehidupannya menjadi lebih maju, mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan juga budaya, kemudian memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara di Asia Selatan, memperkuat kerjasama dan rasa saling percaya terhadap negara-negara anggotanya. Oke, selanjutnya mekanisme perdagangan global. Jadi perdagangan global itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ketika isu perdagangan muncul, sistem perdagangan global harus memastikan bahwa perdagangan tetap efektif dan efisien.
Di sini ada organisasi perdagangan global. Yang pertama World Trade Organization atau biasa dikenal dengan WTO. Organisasi global ini beranggotakan 153 negara yang mengurus aturan perdagangan antar negara. WTO ini berevolusi dari negara-negara untuk menjalankan perdagangan melalui sebuah sistem dagang yang berperan penting dalam memantau dan mempromosikan serta melindungi perdagangan global, dan juga untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya yang diharapkan akan memajukan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Organisasi ini menyediakan aturan-aturan dasar dalam perdagangan internasional, yaitu menjadi wadah perundingan konsensi dan komitmen dagang bagi para anggotanya, serta membantu anggota-anggotanya menyelesaikan sengketa dagang melalui mekanisme yang mengikat secara hukum. Yang kedua ada International Monetary Fund. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1944. IMF ini merupakan organisasi yang terdiri dari 188 negara yang mempromosikan kerjasama moneter internasional dan memberikan saran, pinjaman, dan bantuan teknis. Organisasi ini bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Next. Selanjutnya ada World Bank Group. Jadi ini tuh sebuah grup yang terdiri dari 5 lembaga yang terkait erat dengan menyediakan bantuan keuangan dan teknis untuk negara-negara berkembang. Organisasi ini memberi pinjaman kepada negara-negara berkembang. Misi resmi bank ini adalah mengakhiri kemiskinan dan membangun kesejahteraan bersama. 5 organisasi di bawah naungan ini adalah International Bank for Reconstruction and Development, terus International Development Association, kemudian International Finance Corporation, Multilateral Investment Guarantee Agency, dan International Center for Settlement of Investment Disputes. Terus yang terakhir ada Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi organisasi itu merupakan sebuah organisasi ekonomi internasional yang membantu 30 negara anggotanya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang berkelanjutan. Selanjutnya dasar fundamental bisnis global. Semua negara di dunia ini telah menyadari akan pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi masalah-masalah nasional yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Tetapi perlu bantuan negara lain yang mempunyai kemampuan lebih sehingga dapat menolongnya dari kesulitan. Lalu ada bisnis global. Bisnis global adalah kegiatan atau aktivitas pemenuhan kebutuhan dengan membeli dan menjual barang dan jasa dari atau ke negara yang berbeda. Dalam perekonomian global ini, segala bentuk dan ukuran bisnis internasional atau multinasional merupakan dasar dari perdagangan dunia, serta perpindahan bahan baku, barang jadi, dan jasa-jasa khusus dari suatu negara ke negara lain. Next. Adapun tipe-tipe organisasi internasional, yang pertama adalah perusahaan multinasional. Istilah umum yang mencakup semua tipe perusahaan internasional yang menjalankan operasi di berbagai negara. Perusahaan multinasional atau multinational corporation adalah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara industri dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya, umumnya berbagai negara berkembang. Contoh dari perusahaan multinasional di Indonesia, yang pertama ada KFC. Dia merupakan salah satu perusahaan waralaba yang berasal dari Yum Brand Inc. Perusahaan ini nama untuk dirinya sendiri dan sudah menjadi salah satu brand makanan yang sangat terkenal di Indonesia. KFC sendiri pertama kali didirikan di Louisville, Amerika Serikat. Lalu yang kedua ada Google. Google, siapa yang tidak tahu dengan sebuah mesin pencari internet yang raksasa ini, Google telah dirancang untuk menurunkan level birokrasi internal yang akan berpengaruh terhadap keefektifan dari proses administrasi. Perusahaan multinasional Amerika Serikat ini beroperasi dan bergerak di bidang produk dan layanan internet seperti hanya mesin pencari, periklanan daring, dan komunikasi web dan perangkat lunak. Perusahaan besar ini pertama kali didirikan pada tahun 1996 oleh Sergey Brin dan Larry Page.
Google merupakan perusahaan multinasional besar yang mengandalkan beragam ciri-ciri perusahaan jasa yang sangat produktif sekarang ini. Lalu yang kedua ada organisasi transnasional, perusahaan internasional yang mengeliminasi halangan geografis dan memanfaatkan praktek dari pendekatan kerja terbaik tanpa mempertanyakan asal negara. Pendekatan globalisasi ini menggunakan pendekatan geosentris. Transnasional adalah sebuah arti fenomena sosial yang terjadi karena semakin luas hubungan dari segi hubungan ekonomi dan sosial. Batasan antara negara satu dengan yang lain semakin tidak jelas sehingga semua negara seakan-akan tidak ada batasan. Perusahaan ini memiliki cakupan sangat luas dan memiliki banyak cabang di berbagai tempat. Perusahaan yang hampir sama dengan perusahaan multinasional. Lalu ada pun contoh dari organisasi transnasional ini yang berada di Indonesia khususnya. Pertama ada LG Corp. LG Corp adalah perusahaan konglomerat terbesar kedua di Korea yang memproduksi elektronik, kimia, dan produk telekomunikasi. Markas pusat LG terkenal di LG Twin Towers di Seoul, Korea Selatan. Lalu yang kedua ada minuman ringan, salah satunya ada Coca-Cola. Diciptakan oleh Dr. John Pemberton, seorang ahli farmasi dari ahli minuman dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada bulan Mei 1886. Ia mencampurkan suatu ramuan khusus dengan gula murni menjadi sirup yang beraroma segar dan berwarna karamel. Kemudian diaduk bersama air murni yang minuman ini kemudian dikenal dengan nama Coca-Cola. Lalu yang ketiga ada perusahaan multidomestik. Perusahaan multidomestik adalah perusahaan yang merupakan perusahaan menjalankan desentralisasi manajemen dengan keputusan-keputusan lainnya ke negara lokal. Perusahaan ini menganut perspektif dari pendekatan polisentris yang sudah dijelaskan oleh Fania tadi. Lalu yang keempat ada perusahaan global. Perusahaan global atau global corporation merupakan perusahaan yang mensentralisasi manajemen dan keputusan lainnya di negara asal. Pendekatan yang diusung oleh perusahaan global ini merupakan pendekatan etnosentris. Next. Lalu ada pun strategi bisnis organisasi global. Yang pertama ada joint venture, yaitu kerjasama atau usaha patungan antar perusahaan. Lalu yang kedua ada global sourcing, merupakan proses pengolahan dan pengumpulan bahan mentah atau tenaga dari seluruh dunia berdasarkan biaya termurah untuk menjadi kompetitif dengan investasi minimal. Lalu yang ketiga ada exporting dan importing. Siapa yang tidak mengenali ekspor dan import? Exporting atau ekspor merupakan menjual barang dari dalam ke luar negeri. Lalu import atau importing yang berarti membeli produk dari luar dan menjualnya ke dalam negeri. Selanjutnya ada strategi bisnis global. Yang pertama ada licensing dan franchising, yaitu perusahaan memberikan hak penuh atas merek, teknologi atau spesifikasi produk perusahaan itu kepada perusahaan lain dengan imbalan berupa pembayaran sejumlah uang sekaligus lump sum payment atau uang jasa fee yang biasanya didasarkan pada penjualan. Yang kedua ada wholly owned subsidiaries, yaitu perusahaan lokal yang dimiliki dan dikendalikan secara penuh oleh perusahaan asing. Next. Selanjutnya ada menjalankan manajemen di lingkungan global. Terdapat 3 jenis manajemen di lingkungan global. Yang pertama ada lingkungan politik dan hukum, yang kedua ada lingkungan ekonomi, dan yang ketiga ada lingkungan budaya. Next. Manajemen global dalam dunia masa kini. Globalisasi menghadirkan tantangan yang diakibatkan oleh keterbukaan informasi karena pengaruh dari globalisasi itu sendiri. Tantangannya seperti ancaman terorisme, adanya interdependensi ekonomi antar negara dalam perdagangan. Tantangan-tantangan yang jauh lebih serius bagi para manajer adalah perbedaan budaya setiap negara yang bersifat mendasar dan pokok-pokok perbedaannya mencakup sejarah, keyakinan religius, dan nilai-nilai kehidupan lainnya yang dimiliki oleh suatu negara. Next. Selanjutnya ada contoh studi kasus. IKEA adalah sebuah perusahaan retail perabot untuk rumah dari Swedia. Perusahaan ini didirikan oleh Ingvar Kamprad pada 1943 saat ia berusia 17 tahun yang sekarang sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. IKEA adalah singkatan dari namanya yaitu Ingvar Kamprad. Perbedaan persebaran toko IKEA melonjak hingga ke seluruh penjuru dunia, salah satunya di Indonesia. Alasan IKEA mengembangkan bisnisnya di Indonesia karena ingin memperluas jaringan usaha di benua Asia dan Indonesia menjadi target utamanya karena sudah menjadi negara pasar global. Dalam hal ini, perusahaan IKEA sudah
melakukan manajemen globalisasi. Strategi yang dilakukan IKEA agar bisa bersaing dengan perusahaan lain, yaitu dengan cara menetapkan harga jual yang rendah, pelayanan yang baik, dan menyediakan tempat untuk makan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.